Alhamdulillah Rabbil Alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa ta'ala wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun faqad qala haitsu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Jamaah sidang salat Jumat yang semoga dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Kita bersyukur kepadanya atas segala nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, sehingga dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala kita sama-sama dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan, melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Semoga setiap langkah yang kita langkahkan menuju tempat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita dan Allah Subhanahu wa taala menghapus kesalahan-kesalahan kita, dan semoga amal kebaikan yang kita lakukan diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kita semua termasuk golongan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dirindukan, yang dirindui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua besok pada hari kiamat nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah kita sama-sama tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan iman dan takwa kita akan menjadi manusia yang bahagia, baik di dunia ataupun kelak nanti di akhirat. Difur Rahman arsyadani wa arsyadakumullah. Seorang mukmin seharusnya memiliki kekuatan yang dimiliki oleh seorang mukmin bukan hanya untuk pamer, bukan hanya untuk kesombongan, akan tetapi kekuatan yang dimiliki oleh seorang mukmin akan menjadi pembela kebenaran, akan menolong dengan kekuatan yang dimilikinya, akan menolong orang-orang yang tertindas. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mukmin yang kuat itu Allah Subhanahu wa taala lebih cintai daripada orang mukmin yang lemah. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu qawiyyun khairun ahabbu ilallah minal mu'minina dha'ifun. Seorang mukmin yang kuat khair
itu lebih baik dan lebih Allah Subhanahu wa taala cintai dibanding orang mukmin yang lemah. Wa fi kulli khair, dan setiap keduanya memiliki kebaikan karena sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab Min Kunuz Sunnah, beliau menjelaskan ada 4 pilar yang menjadikan seorang mukmin itu menjadi pribadi mukmin yang kuat. Pilar yang pertama, seorang mukmin harus memiliki kuatul iman, kekuatan iman. Karena dengan kekuatan iman akan melahirkan ketenangan, akan melahirkan kebahagiaan. Karena orang-orang yang betul-betul beriman, memiliki iman yang tangguh, dia akan yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya setiap apa yang menimpa dirinya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang dia sukai ataupun tidak sukai, maka itu pasti akan terjadi. Maka orang mukmin yang kuat imannya, ketika ada sesuatu yang menimpa pada dirinya, dia akan senantiasa mengatakan dengan mantap, qadarullah ma sa'a fa'ala. Inilah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang memiliki iman yang kuat akan melahirkan sebuah kebahagiaan dan ketenangan, dikarenakan orang yang memiliki iman kuat pandai menyikapi keadaan, yaitu ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah, maka dia akan bersabar. Dan sebaliknya, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan, dengan kesenangan, dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mukmin yang kuat akan melahirkan kebahagiaan dan ketenangan, dikarenakan orang yang memiliki iman yang tangguh meyakini bahwasanya musibah yang menimpa dirinya adalah sebagai penghapus kesalahan-kesalahan yang dia miliki. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, "Ma min muslim tusibul musibah illa kafarallahu anhu khataya hatta syauka yushakuha." Tidak ada seorang muslim yang terkena musibah kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Kemudian ketika orang mukmin itu memiliki kekuatan iman yang kuat, maka seorang mukmin itu akan senantiasa menggantungkan seluruh permasalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Kemudian pilar yang kedua yang seharusnya ada pada diri seorang mukmin adalah kuatul ilm. Selain kekuatan iman, yang kedua yang harus dimiliki seorang mukmin sehingga menjadi pribadi mukmin yang kuat adalah memiliki kuatnya ilmu. Karena ilmu adalah hal yang paling utama bagi seorang mukmin. Ilmu bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu bagaimana salat kita yang benar. Ilmu bagaimana wudu kita yang benar. Tentunya orang mukmin harus mencari ilmu itu sehingga tidak salah, sehingga tidak keliru. Kemudian setelah memiliki ilmu, bagaimana seorang mukmin itu mengamalkan? Karena buah dari ilmu adalah bagaimana mengamalkan ilmunya. Suatu ketika Abu Darda rahimahullah radhiyallahu anhu ketika berbincang dengan para sahabatnya, berdiskusi dengan para sahabatnya tentang hari kiamat, maka Abu Darda menangis ketika itu. Padahal Abu Darda terkenal dengan orang yang berilmu, orang yang saleh, orang yang paling bertakwa. Tapi beliau menangis ketika berdiskusi dengan para sahabatnya mengenai hari kiamat.
Maka ada sahabat yang bertanya kepada Abu Darda, "Wahai Abu Darda, apa yang menjadikan engkau menangis?" Maka Abu Darda menjawab, "Aku takut ketika nanti aku ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah engkau memiliki ilmu dan apakah engkau sudah mengamalkan ilmu yang sudah kamu ketahui." Dan selain ilmu bagaimana kita bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya ada ilmu yang harus kita ketahui, yaitu bagaimana kita berakhlak dengan sesama. Karena di dalam kitab Akhlaqul Mu'min, Syekh Amr Khalid menjelaskan bahwa muslim dibagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama adalah orang yang ibadahnya bagus, akan tetapi akhlaknya buruk. Kedua, seorang muslim yang akhlaknya baik, akan tapi ibadahnya buruk. Dan yang ketiga adalah seorang yang memiliki akhlak yang baik dan memiliki ibadah yang bagus. Inilah sebenarnya seorang mukmin yang sejati. Selain ibadahnya bagus, akhlaknya pun bagus. Kemudian yang ketiga, pilar yang harus dimiliki seorang mukmin sehingga menjadi pribadi mukmin yang kuat adalah kuwatul jism, kekuatan badan. Yang ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mereka para sahabat menjadi orang yang ahli ibadah, ahli dalam berbagai macam bidang ilmu, akan tetapi mereka juga pandai berperang. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wa'idul lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahu aduwakum." Dan persiapkanlah kalian untuk menghadapi orang-orang kafir dengan kekuatan yang kalian mampu, dan dari kuda-kuda yang kalian tambatkan, yang dengan persiapan itu kalian akan menggetarkan musuh Allah dan musuh kalian. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, "Inna walisa lahun illa fistalas." Sungguhnya ada 3 hal yang tidak termasuk perbuatan yang sia-sia. Di antara 3 hal itu adalah ta'dibur rajul farsahu, yaitu melatih kudanya. Kemudian yang kedua, mula'abah imra'atahu, bercanda dengan istrinya. Kemudian waramyatu biqausihi, yaitu melempar atau memanah. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, "Allimu auladakum bisibahah warimayah waraqabatul khail." Ajarilah anak-anak kalian dengan berenang, melempar, mengendarai kuda. Dhifur Rahman arsyadani arsyadakumullah. Kemudian pilar yang keempat adalah kuwatul iktisadiyah, yaitu memiliki kekuatan ekonomi. Seorang mukmin ketika memiliki kekuatan ekonomi, maka dia akan mampu membantu saudara mukmin yang lainnya yang merasa merasa kesusahan. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, "Man yassara an mu'minin kurbatan min kurabid dunya yassarallahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang meringankan beban seorang mukmin ketika di dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ringankan bebannya besok pada hari kiamat. Aku qouli hada astaghfirullah li wa lakum wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwanan illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mampu melakukan amal kebaikan-kebaikan, maka yang selanjutnya adalah ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keistiqomahan, karena kita mampu melakukan kebaikan-kebaikan itu
karena hanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan kebaikan dan ketaatan kepadanya. Maka pada siang hari ini kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meringankan kita semua untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma la tada' lana danban illa ghafartah wa la hamman illa farastah wa la daynan illa qadaitah wala hajatan min hawaiji dunya illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ترصوا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت
أعدت للمتقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يشدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.